Hai semua, pasti masih banyak kan yang bingung persyaratan dan bagaimana cara peralihan hak karena jual beli. It's okay, kita punya kok simulasi peralihan hak karena jual beli dan apa saja yang diperlukan. Stay tune ya. Simulasi di kantor BPN. Nah, untuk yang pertama, kita datang ke kantor BPN dan menuju bagian informasi dan pengaduan. Di bagian ini, kita dapat mencari informasi mengenai apa yang kita butuhkan. Contohnya seperti sekarang, kita mencari informasi mengenai bagaimana peralihan hak karena jual beli. Selanjutnya, kita akan mendapatkan brosur untuk membaca lebih lanjut. Setelah mengetahui informasi mengenai bagaimana dan persyaratan peralihan hak karena jual beli, selanjutnya kita menuju ke Presidi BPN untuk membeli formulir permohonan peralihan hak. Berikut apa saja isi yang terdapat di formulir permohonan peralihan hak. Yang pertama terdapat surat kuasa, yang kedua surat pernyataan tanah tidak sengketa, yang ketiga yaitu surat pernyataan tanah dikuasai secara fisik, dan yang terakhir surat pernyataan dari pihak penjual. Oh iya, jangan lupa bayar ya buat formulir permohonan peralihan hak. Selanjutnya, kita mempersiapkan dokumen apa yang harus dilengkapi. Yang pertama, terdapat formulir permohonan. Yang kedua, apabila diwakili, maka harus ada surat kuasa. Yang ketiga, terdapat fotokopi KTP dan KK kedua belah pihak. Jika ada badan hukum yang menaungi atau sebagai pihak ketiga, maka diperlukan juga akte pendirian dan pengesahan badan hukum guna menjamin keamanan atas proses peralihan ini. Karena ini jual beli, maka harus ada akte jual beli yang didapat di kantor PPAT. Selanjutnya, mempersiapkan sertifikat tanah asli. Sertifikat tanah diperoleh saat mendaftarkan tanah di kantor BPN. Kemudian terdapat fotokopi SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang, PBB, pajak bumi bangunan, tahun terakhir, maka untuk ini harus menggunakan tahun 2022. Dokumen ini dikeluarkan di KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Kegunaan dari SPPT PBB yaitu menjaga tanah dari penipuan dan guna melengkapi berkas agar terjamin keaslian atas tanah tersebut. Selanjutnya, karena ini jual beli, maka harus ada dokumen bea perolehan hak tanah dan bangunan atau yang disebut BPHTB dan surat setoran pajak atau SSP. Dua dokumen ini merupakan bukti bayar telah sah atas tanah tersebut, yang mana memvalidasi bahwa tanah resmi legal dan ada keterangan pajak sehingga pemilik selanjutnya tahu bahwa berapa besar untuk pajak atas tanah tersebut. Mengurus dokumen ini bisa di kantor Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Setelah berkas lengkap, selanjutnya kembali ke kantor BPN dan mengajukan peralihan hak atas tanah dengan prosedur jual beli. Kemudian saat di BPN akan langsung diarahkan ke loket 2 untuk pemasukan berkas, kemudian menunggu selama 2 atau 3 minggu dan paling lama 1 bulan. Apabila saat verifikasi mengalami kekurangan pada berkas, maka akan diberikan waktu untuk melengkapi berkas yang kurang. Lalu, apabila berkas sudah siap, maka masuk pada tahap verifikasi dan masuk pada entry berkas pada loket 6. Dan saat entry berkas akan mendapatkan SPS, yaitu bukti pembayaran apabila berkas sudah masuk dan akan mendapatkan nomor berkas. Hal itu digunakan untuk melacak keberadaan berkas sudah sejauh mana berkas diproses. Lalu pada akhirnya akan ada pembayaran untuk biaya peralihan tersebut. Kemudian berkas selesai dan peralihan bisa diselesaikan di kantor PPAT. Nah, gimana mudah kan proses peralihan hak atas tanah karena jual beli di kantor BPN? Oke, sekian dulu. Terima kasih semua.